Pernah nggak sih kamu ngerasain males banget? Bahkan bangun dari tempat tidur aja berat banget. Padahal kamu udah ngerencanain target-target keren buat meraih kesuksesanmu. Tapi konsisten itu berat banget dijaga. Kalau kamu pernah ngerasain, berarti kamu berada di video yang tepat. Kita akan bahas bareng-bareng gimana cara mengatasi malas dan mulai konsisten dengan langkah kecil tapi nyata. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Aisyah, dan di video kali ini kita akan bahas tentang cara mengatasi malas. Iya, aku udah tahu banyak banget yang udah bahas ini, tapi nyatanya kamu belum gerak juga kan? Kita udah nonton video motivasi dan segala macam, semangat sih, cuma sebentar, abis itu balik lagi ke mode malas. Begitu terus, kita mau pecahkan lingkaran setan ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi untuk memecahkan lingkaran setan ini ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama, ubah target besarmu menjadi langkah kecil. Jadi misalnya saya ingin menjadi bos, saya ingin menghafal Al-Quran 1 juz dalam 1 bulan. Jangan terlalu fokus sama target akhirnya, karena bakal bikin kita overwhelmed. Kita takut untuk memulainya, akhirnya kita nggak mulai-mulai. Makanya kita perlu ubah target besar kita menjadi langkah kecil-kecil. Jadi misalnya saya ingin hafal Quran 1 juz dalam 1 bulan. Ubah menjadi saya ingin hafal Quran 3 ayat saja dalam 1 hari. Kita bisa memulai, bisa mengukur, dan kita akan merasa lebih puas karena kita sudah memulainya. Progres kecil lebih baik daripada target besar yang tidak dimulai-mulai. Oh iya teman-teman, aku punya tips nih. Jadi tulis target besarmu di buku, lalu bagi menjadi mingguan dan harian. Fokus pada 1% lebih baik daripada hari ini. Poin yang kedua, stop nunggu mood. Jadi mulai aja dulu. Kenapa? Karena mood ini adalah jebakan terbesar. Karena apa? Karena biasanya orang-orang itu nungguin mood dulu, nungguin motivasi ada dulu, nungguin niat datang sendiri dulu. Padahal kalau kita udah mulai sedikit aja, motivasi dan mood itu bakal datang sendirinya. Nah, buat mengatasi mood ini, aku punya tipsnya nih teman-teman. Jadi mulai aja dulu selama 2 menit dari hal yang ingin kamu lakukan. Jadi misalnya mau baca buku, mulai aja dulu 2 menit dulu. Jangan mikir aku harus produktif, cukup mikir aku harus mulai dulu. Oke, poin yang ketiga yaitu paksain. Gak ada waktu buat nunggu mood. Nah, ini tips yang paling nampol sih menurut aku ya. Jadi wajar sih kalau kalian malas, tapi mau sampai kapan malas terus? Mau sampai kapan alasan kalian gak gerak karena gak ada mood? Kalau kamu mau sukses, gak ada jalan lain selain paksain. Karena apa? Karena orang sukses itu bukan mereka yang selalu semangat, tapi mereka yang selalu jalan walaupun mereka lagi gak semangat. Sekarang paksain aja dulu, nanti kamu akan bisa menikmati hasilnya. Paksain bangun pagi, paksain baca buku, paksain olahraga 10 menit, paksain duduk ngerjain tugas, dan lain sebagainya. Awalnya emang gak enak, tapi kamu tidak mencari hidup enak sekarang. Kamu lagi membangun hidup enak nanti. Orang yang sukses bukan orang yang selalu nyaman, tapi orang yang rela tidak nyaman sebentar untuk kenyamanan yang panjang. Kalau mau hidup nyaman, sekarang harus tidak nyaman. Kalau mau punya nilai bagus, sekarang harus rajin belajar. Kalau mau punya usaha, sekarang harus bangun pagi, mikir, lalu nyoba, gagal, nyoba lagi. Kalau mau hidup damai, sekarang harus disiplin biar nggak dikejar-kejar rasa bersalah. Ada kutipan bagus nih teman-teman. Jadi kalau kamu capek kerja keras, coba bandingin sama capeknya nyesel karena nggak ngelakuin apa-apa. Jadi teman-teman, malas itu bukan karena kamu lemah, tapi kamu perlu ubah cara pendekatanmu. Udah stop nonton video motivasi terus, tapi nggak gerak-gerak. Ayo teman-teman, mau sampai kapan malas-malasan gini? Katanya mau bahagiain orang tua, katanya mau punya mobil sendiri, katanya mau punya rumah sendiri, tapi kok masih malas-malasan gini? Ingat, kita itu lagi kejar-kejaran sama umur orang tua kita. Jadi usahakan minimal 20 hari aja, paksain diri kita buat ngerjain sesuatu yang kita inginkan, dan insya Allah bakal konsisten. Contohnya sekarang aku udah bisa konsisten karena aku paksain diri aku buat konten.
Awalnya sama, aku juga malas-malasan sama kayak kalian. Tapi setelah aku paksain, ternyata konten itu seru juga ya. Jadi buat kalian semangat juga. Semoga kalian bisa konsisten juga. Jangan lupa like dan share video aku. Semoga kalian sukses. Barakallahu fiikum.